selamat pagi Sobat PMI. Kita hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, hari yang sangat cerah ya. Hari ini kita kedatangan tamu jauh nih dari PMI Pasaman Barat. Ya, selamat pagi Bapak Dedi Ihram Eshud. Pagi, Semangat ya Pak. pagi luar biasa. Oke, pagi luar biasa. Oke. Pak Dedi, hari ini sedang ada kunjungan nih Pak ya, kunjungan kerja di PMI Kota Semarang gitu ya Pak. Ya. Tentu saja nanti akan ada beberapa pastinya yang perlu diacu atau menjadi pedoman yang nanti akan menjadi bekal nih dibawa lagi ke PMI Pasaman Barat begitu ya Pak. Ya. Oke, nah hari ini kita berbincang-bincang dulu mengenai apa sih pengenalan dari PMI Pasaman Barat sendiri, kemudian nanti kita juga berbincang tentang relawan mungkin ya Pak, karena kalau PMI kan tidak terlepas dari yang namanya relawan. Dan saya dengar juga kalau di PMI Pasaman Barat atau di Pasaman Barat sendiri itu adalah menjadi daerah pusat gempa begitu ya Pak? Betul. Oke, nah hari ini Bapak kunjungan kerja ke PMI Kota Semarang sendiri Bapak? Sendiri gue, independen ya Pak. Oke, nah sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bapak. Selamat pagi, saya bernama Dedi Ihram, umur 52 tahun, pekerjaan petani. Oke. Pekerjaan pokok saya di PMI. Di PMI sebagai apa Pak? Sebagai sekretaris pengurus. Oke, sekretaris pengurus PMI Kabupaten Pasaman Barat. Oke, baik. Sudah berapa lama nih Pak bergabung di PMI? Kalau bergabung, saya mengenal PMI itu dari tahun 87. Wih, udah lama sekali ya Pak. Saya ikut relawan, tapi itu di Medan. Oh. Di Medan, mengikuti pelatihan P3K, dulu namanya P3K, kalau sekarang namanya PP. Iya, betul. Jadi sama juga mencari, kalau dulu kami mencari bulan dana itu menjual karcis di pinggir jalan. Kalau sekarang kan tidak boleh lagi kita di sini. Betul. Jadi itulah keringat kita berpanas-panasan untuk mencari dana untuk di PMI tahun 96 sampai 90. Oke, tentu saja dana yang sudah terkumpul tadi akan dikembalikan ke masyarakat lagi ya Pak, untuk kepentingan masyarakat juga ya Pak ya. Oke, nah itu tadi sedikit ulasan atau perkenalan dari Pak Dedi selaku sekretaris pengurus PMI Kabupaten Pasaman Barat. Oke, nah ini tadi Pak, karena kita kembali ke awal judulnya adalah kunjungan kerja gitu ya Pak ya. Nah, tentu saja kalau misalnya Bapak ini sudah berkunjung nih ke PMI Kota Semarang, artinya kan ada yang ingin dicontoh atau ditiru yang nantinya akan diterapkan juga nih di PMI Kabupaten Pasaman Barat ini. Harapannya apa sih Pak? Kalau harapan kami dari PMI Pasaman Barat, kami juga harus ikut studi tiru lah. Kami akan meniru pertama pengurusan yang ada di sini, kedua program-program yang ada di sini, yang tidak ada di Pasaman Barat akan kami buat seperti itu. Tadi kita dapat PPDDS. P2DS ya. Nah, P2DS itulah yang kami dapat salah satunya, bagaimana untuk kawan-kawan donor darah ini menjalin silaturahmi, mengedukasi, memberi informasi. Tadi ada banyak yang kita apakan, yang itu akan kami terapkan di Pasaman Barat. Karena pendonor darah itu jangan sampai kita lupakan. Selama ini mungkin kita lupa, habis donor darah dia pulang, ya udah besok kita, makanya dengan adanya kunjungan studi tiru ini kami mendapat pelajaran yang terbaik untuk kami terapkan di Pasaman Barat. Oke, itu harapan ke depan karena saat ini memang di Pasaman Barat belum ada gitu ya Pak ya. Oke, nah
mengapa sih Pak menjadikan PMI Kota Semarang ini tujuan untuk studi tiru tersebut Pak? Pertama, Semak Kota Semarang ini mereka mengumpulkan bulan dana itu sampai 3,6. Iya, betul sekali. Nah, itulah timbul pertanyaan kami. Kenapa Kota Semarang itu bisa seperti itu? Kenapa kami yang selalu dibantu oleh pemerintah dengan dana hibah kok tidak bisa melakukan seperti itu? Jadi makanya kami mengadakan kunjungan seperti itu. Bagaimana caranya, apa-apa yang akan kami lakukan. Alhamdulillah pengurus maupun staf di Kota Semarang ini memberikan yang terbaik bagi tamu-tamunya. Oke. Berarti tadi sudah dapat ya Pak ya informasi-informasi mengenai penggalangan bulan dana tersebut sehingga PMI Kota Semarang bisa mendapat istilahnya mendapat angka yang fantastik juga ya Pak, 3,6 karena tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Oke. Kemudian kalau di Pasaman Barat sendiri terkait dengan bulan dana, dana yang digunakan, dana yang didapatkan itu bagaimana nih Pak prosesnya Pak? Itulah yang belum kami lakukan. Oh gitu. Okay. Makanya saya diutus oleh kawan-kawan di Pasaman Barat untuk belajar dengan kawan-kawan yang ada di Kota Semarang ini bagaimana kondisikan, mengorganisasikan, mempertanggungjawabkan bulan dana yang ada. Oke, berarti itu acuan atau contoh yang sangat baik sekali yang nanti bisa ditiru dan diterapkan nih di Pasaman Barat. Oke, nah kalau kita bicara tentang PMI, artinya kita tidak jauh-jauh nih bicara tentang relawan ya Pak ya. Baik itu relawan donor darah maupun relawan kebencanaan dan banyak sekali kan unit-unit relawan. Nah kalau relawan ini di PMI Pasaman Barat sendiri gimana Pak? Kami ada lumbung relawan itu. Pertama kami ada 2 universitas. Yang satu Universitas Yatim, namanya Institut Islam, ya, perguruan tinggi Islam. Yang satu lagi Institut Yapas namanya. Sekarang namanya Institut Katulistiwa. Jadi disitulah sumber lumbung relawan kami ke depan. Jadi ada dua unit KSR yang ada, dan alhamdulillah kegiatan berjalan terus sesuai yang apa yang kita rencanakan, dan bermanfaat sekali waktu terjadinya korban bencana alam seperti gempa. Itu kawan-kawan yang dari perguruan tinggi, dari KSR perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam assessment, dalam penyaluran bantuan, dalam hal-hal yang lain. Jadi mereka lah yang menjadi tulang punggung kita, dan kawan-kawan KSR yang ada bekerja sama dengan KRS di markas PMI Pasaman Barat. Oke. Kemudian untuk itu tadi kalau dari relawan ya Pak ya, relawan kebencanaan mungkin Pak. Nah kalau untuk relawan donor darah sendiri Pak bagaimana kalau di donor darah? Memang ada beberapa komunitas tetapi belum semaksimal mungkin. Ya, tadi kita sudah banyak belajar dari donor darah di sini bagaimana kawan-kawan itu merasa dibutuhkan lah, bukan hanya segetar darahnya tetapi personilnya, orangnya, bagaimana kita bentuk silaturahmi setelah mereka itu mendonorkan darahnya. Dan kalau tadi yang kita lihat di sini P2DS itu kan ada namanya gathering, ada namanya silaturahmi. Nah itu yang akan kami kembangkan di sana. Oke. Untuk ini ya Pak, untuk menjalin silaturahmi kemudian supaya para pendonor juga diperhatikan istilahnya gitu ya Pak ya. Jadi mereka juga bisa loyal nih kalau misalnya mendapatkan perhatian. Oke Bapak, nah itu tadi Sobat PMI
bincang-bincang kita dengan Bapak Dedi Ihram dari PMI Pasaman Barat. Bagaimana nih Sobat PMI, masih semangat? Oke, kemudian kita lanjutkan ya tentang bisik, bincang asik ya. Jangan lupakan untuk terus atau untuk mendukung nih sosial media PMI Kota Semarang, yaitu bisa teman-teman download atau teman-teman akses di @PMI Kota Semarang, mulai dari Instagram, kemudian Twitter, ada juga Facebook ya, kemudian ada YouTube. Oke. Nah, kemudian selain itu ya, karena ini kita kedatangan tamu jauh, tentu saja kita akan lebih ingin mengeksplor nih dari mana sih Pak Dedi ini tadi gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa juga akses ya atau follow sosmednya dari PMI Kabupaten Pasaman Barat, yaitu @PMI_kap ya _pasbar. Oke, silakan, masih semangat ya, kita masih di acara bisik bincang asik. Oke, kita sekarang lanjut lagi ya Pak, terkait dengan kalau tadi sudah ke relawan, pengenalan PMI Pasaman Barat, kemudian kita ke pengembangan SDM nih Pak. Ya kan, kalau tadi mungkin Bapak sudah berkeliling-keliling di UDD maupun markas, itu kan ada nih pengembangan SDM atau kesesuaian tenaga kerjanya di PMI, yaitu dari pendidikan teknologi bandara nih, khususnya untuk yang di UDD. Nah, itu bagaimana nih Pak di Kabupaten Pasaman Barat sendiri? Alhamdulillah sekali Bu, kami belum ada satu. Oke. Tetapi untuk tahun ini 2023, dengan adanya informasi mungkin dari Pak Ahmad, dia memberi contoh, dia mengirim langsung putra terbaik dia untuk mengikuti pendidikan Politeknik Bina Trada. Oke, berarti ini dari Pasaman Barat ada mengirimkan satu mahasiswa nih ke Politeknik Bina Trada Semarang. Sebelumnya Bapak sudah tahu Politeknik Bina Trada Semarang, Pak? Dengar-dengar, tetapi ingin tahu lebih banyak. Jadi saya mengharapkan untuk ke depan lagi jangan satu gitu, kalau bisa 10 mahasiswa dari Pasaman Barat untuk belajar di Politeknik Bina Trada. Oke, ini sungguh luar biasa sekali ya ini Pak. bukan promosi loh. Iya. Bukan promosi Bu, ini memang kebutuhan kami. Iya. Kami membutuhkan sekali, karena apa? Kemungkinan di Sumatera Barat itu belum ada tenaga ahli di bidang donor darah. Kemungkinan ya. Makanya untuk saudara-saudara saya, cucu-cucu saya, kemanakan saya, yang mana tahu untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di perguruan tinggi, nanti besok akan saya beritahukan ke mereka, komunikasi kepada mereka bahwasanya bank donor darah itu sangat kurang kali tenaga-tenaga yang profesional. Oke. Baik Pak. Nah, tadi Bapak sudah sudah punya brosurnya ya Pak. Sudah. Nah, nanti bisa dibawa ke Pasaman Barat, kemudian diinfokan ke warga-warga setempat yang memang itu tadi ya Pak, karena tenaga kesehatan khususnya di teknologi bank darah itu memang sangat kurang sekali ya Pak ya. Untuk perguruan tinggi pun memang masih minim Pak dibandingkan dengan pendidikan tinggi kesehatan lainnya. Kemudian kita juga mengacu pada Undang-Undang Kesehatan kan yang mewajibkan tenaga kesehatan itu minimal D3. Ya betul ya Pak ya. Mempunyai sertifikasi khusus. Iya, betul sekali. Nah, di sini PMI Kota Semarang mendirikan institusi yang namanya Politeknik Bina Trada Semarang. Di mana itu institusi pendidikan tinggi yang salah satu program studinya adalah D3 Teknologi Bank Darah. Kemudian ada D3 Rekam Medis Kesehatan dan Elektromedis. Di mana ketiga prodi itu memang dia mempunyai ciri khas sendiri ke arah teknologi bank darah, begitu Pak. Jadi ini sangat
apa ya, sangat baik sekali. Jadi dari Pasaman Barat mengirimkan satu mahasiswa untuk belajar gitu Pak. Kemudian nanti setelah dia mendapatkan ilmu, menempuh pendidikan, kemudian balik lagi nih untuk mengembangkan PMI gitu ya Pak ya. Nah, adakah Pak rencana kerjasama nantinya nih antara Polbitrada dengan PMI Pasaman Barat terkait dengan pengiriman apa mahasiswanya gitu Pak? Ya mudah-mudahan harus ada. Ya. Harus ada. Oke, baik. Nah, kami di Polbitrada itu punya jalur beasiswa juga Pak. Siap. Itu. Nah, punya jalur beasiswa, mungkin nanti untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Polbitrada. Bagaimana untuk ini menjalin kerjasamanya nanti seperti apa? Apakah dengan beasiswa ataukah dengan apa ya? Dengan program-program lainnya itu bisa kita kembangkan bersama. Gitu ya Pak. Oke. Nah, setelah Bapak tadi berkeliling nih dari UDD, PMI Kota Semarang, kemudian berbincang dengan pengurus, kemudian ke markas, apa nih kesan dan pesan Bapak nih? Kalau pesan dan kesan saya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasanya gimana nih Pak? Ya baik dari segi gedungnya, sumber daya manusianya, pelayanannya saya sudah lihat. Memang pembandingan itu memang kawan-kawan yang ada di seluruh PMI seluruh Indonesia. Ini bukan promosi. Iya, sekali lagi bukan promosi teman-teman. Marilah kita berkunjung untuk studi tiru di PMI Kota Semarang. PMI Kota Semarang the best kalau menurut penilaian saya. Ada lagi Bapak? Ya, oke, berarti PMI Kota Semarang luar biasa, the best is the best gitu ya. Patut ya Pak untuk menjadi contoh Pak ya. Oke, baik. Nah itu tadi teman-teman untuk bisik ya, bincang asik kita bersama Bapak Dedi Ihram selaku sekretaris PMI Kabupaten Pasaman Barat. Dari bincang-bincang kita tentu saja Pak Dedi ini sangat sangat senang sekali, sangat antusias setelah berkunjung ke PMI Kota Semarang yang nantinya bisa menjadi acuan nih atau menjadi contoh kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas atau program-program yang nantinya akan ditiru atau diterapkan juga di PMI Pasaman Barat sebagai pengembangan PMI Pasaman Barat. Oke, itu tadi bincang asik kita bersama Pak Dedi Ihram. Cukup sekian, Bapak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan telah berkunjung ke PMI Kota Semarang dan juga mempercayai PMI Kota Semarang menjadi acuan untuk pengembangan PMI Pasaman Barat. Oke, tetap semangat Bapak. Salam sehat. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Dedi Ihram Eshut. Kemudian kita akhiri untuk acara kita di Bisik Bincang Asik. Oke, terima kasih Bapak Dedi. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Ya.